Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya dengan Oksa. Kali ini kita akan membahas tentang relationship atau hubungan untuk tiap entitas. Nah, ini kemarin kan sebenarnya sudah dibahas ya tentang relationship, bagaimana menghubungkan dan seterusnya. Ini sekarang kita akan lebih dalam lagi membahas tentang apa sih itu relationship gitu. Nah, yang ini nanti terbagi menjadi 4 subsection. Yang tentang relationship itu sebenarnya dari subsection 1 sampai subsection 3 saja. Jadi 5.1 itu relationship transferability, ya bagaimana nanti sebuah relasi itu bisa ditransfer atau dipindah tangankan atau enggak kayak gitu. Nah, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah tipe-tipe relationship. Ada 3 tipe nanti sebenarnya untuk yang ini. Kemudian yang ketiga itu adalah nanti salah satu tipe yang ini relationship itu adalah many to many relationship. Nah, nanti sebenarnya many to many itu tidak boleh ada di dalam sebuah database, sehingga harus dibuat atau dirubah sehingga tidak ada yang namanya relasi many to many. Nanti kita akan lihat caranya seperti apa kayak gitu. Jadi 1, 2, 3 itu tentang full tentang relationship. Kemudian nanti yang keempat itu adalah CRD requirement atau apa ya, metode lain untuk ngecek apakah RD kalian itu valid atau enggak. Oke, jadi itu materi untuk section 5 ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke subsection yang pertama. Oke, jadi subsection yang pertama yaitu tentang relationship transferability, ya. Nah, ini memang sebenarnya jarang keluar sih kalau dalam pembuatan RD, jarang digambar atau dijelaskan. Cuman ya ada gitu ya, ada beberapa kasus yang sifatnya itu relationshipnya non transferability. Oke, jadi sebelumnya aku mau ingetin lagi. Jadi setiap relationship di dalam database itu selalu 2 arah, jelas ya. Ini di sini contohnya antara employee dengan department, ya, pegawai dengan bagiannya, tempat dia bekerjanya. Yang pertama selalu ada pertanyaan atau sifat dari relationship. Yang pertama itu adalah optionality-nya apa, ya. Ada 2 prinsip utama ya, optionality yang digambarkan dengan garis solid dan garis putus-putus ini. Jadi pertanyaan ada selalu 2 arah ya, apakah must every employee be assigned to a department, apakah semua employee harus masuk dalam satu departemen tertentu. Kemudian must every department be responsible for an employee, apakah satu departemen harus ada pegawainya, jadi kayak gitu. Oke, itu untuk optionality-nya. Kemudian cardinality-nya jelas berhubungan dengan jumlahnya, one atau many. Jadi pertanyaan selalu how many. How many employees can department be responsible for, atau how many departments can employee be assigned to. Ya, atau ya seberapa banyak employee ini bisa bekerja dalam dalam departemennya, bisa 1 atau 2 atau berapa, tergantung business rules gitu ya. Kemudian dalam satu departemen itu ada berapa employee yang bekerja. Nah, kayak gitu. Oke, jadi itu adalah cardinality. Ya, ini kan kemarin sudah, harusnya kalian juga masih ingat. Jadi kalau dalam relation selalu ada 2, yaitu optionality dan cardinality. Nah, sekarang ditambah 1 lagi dengan yang namanya transferability. Ya, jadi pertanyaan yang muncul adalah apakah employee ini dapat dipindahkan dari satu departemen ke departemen lain. Jadi pertanyaannya cukup 1 aja sih, karena bolak-balik juga maksudnya sama gitu ya. Jadi transferability itu satu pertanyaan tambahan lagi, apakah employee itu dapat berpindah dari satu departemen ke departemen yang lainnya. Kalau secara logika tentu saja bisa, walaupun mungkin ada kecil kemungkinannya gitu ya. Misalkan ada orang awalnya masuk ke perusahaannya menjadi programmer misalkan, kemudian setelah beberapa tahun dia pindah menjadi manajer misalkan, seperti itu.
Ya, jadi itu adalah transferability, ada satu pertanyaan tambahan lagi. Kemudian ini contoh yang lainnya lagi. A student being allowed to move from one study group. Jadi ini adalah relasi antara student dengan studi group. Student itu siswa atau mahasiswa gitu. Studi group itu ada kelompok. Ya, apakah mahasiswa atau siswa itu bisa berpindah kelompok atau enggak? Ya, jawabannya tentu saja bisa. Sehingga kalau yang transferable relationship, jadi bisa berpindah-pindah semacam itu ya digambarnya sama sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Ya, jadi tinggal lihat gambar aja kayak biasa, tinggal menentukan optionality dan cardinality-nya saja. Itu berarti sifatnya nanti transferable. Nah, kalau yang non-transferable relationship itu ada diamond di sini berwarna merah. Oke. Jika ada diamond gini, berarti sifatnya itu adalah non-transferable atau tidak bisa dipindah tangankan. Oke, contohnya di sini adalah receipt dengan student. Ya, bukti pembayaran atau nota dengan siswa. Jadi biasanya satu nomor nota itu akan menempel ke satu siswa saja. Jadi misalkan kalian bayar kuliah, kalian dapat bukti pembayaran. Nah, bukti pembayarannya itu sudah tidak bisa dipindah tangankan lagi. Nggak mungkin bukti pembayaran yang sama itu diberikan ke student lain atau ke siswa yang lain atau ke mahasiswa yang lain. Nah, itu adalah contoh dari relationship yang sifatnya non-transferable. Ya, semoga kalian bisa ngerti ya. Jadi nota itu kalau sudah sekali dicetak itu sudah langsung menjadi milik orangnya itu. Jadi kalaupun nanti ada perubahan dan sebagainya, biasanya bank akan mencetak yang baru lagi. Gitu. Ya, jadi yang lama itu nggak bisa dipindah tangankan ke student yang lain. Nah, itu berarti yang sifatnya non-transferable. Oke. Kemudian contoh yang lainnya lagi adalah misalkan puisi dengan pembuatnya author. Ya, sama. Jadi orang kalau sudah nyiptain puisi ya sudah, berarti puisinya itu milik si A. Nggak mungkin puisi ini diberikan atau autornya berubah, kan nggak mungkin. Karena ya itu sudah menjadi milik si autor, si A tadi itu. Jadi puisinya si A ya itu tadi judulnya yang ada di sini. Nanti kalau ada misalkan ada orang yang mau buat yang mirip misalkan atau bikin puisi juga, ya nanti bikin poem sendiri, kemudian nanti direlasikan dengan autornya sendiri. Gitu ya. Jadi itu sifatnya sama, yaitu non-transferable relationship. Ya, tidak bisa dirubah-rubah. Oke. Jadi non-transferable ini walaupun jarang ditemukan, tapi ada gitu ya. Ada beberapa relasi untuk tiap entitas itu yang sifatnya non-transferable. Jadi kalian perlu pertimbangan itu. Jadi kalau misalkan non-transferable, langsung saja di dalam modelnya atau dalam RD-nya tulis saja diamondnya ini gitu. Kalau transferable ini yang paling umum ditemui, ya tulis saja tanpa ada diamondnya gitu. Oke, jadi ini adalah yang subsection yang pertama. Jadi kemarin kita belajar relationship, sudah ada optionality dan cardinality yang pasti ada dalam relationship. Kemudian ditambah sekarang satu lagi, yaitu transferable atau non-transferable. Ya, jadi yang transferable nggak perlu ditambah apa-apa, tapi kalau yang non-transferable ditambah lambang diamond. Nah, untuk subsection yang kedua, ini kita akan belajar lagi tentang tipe-tipe relationship. Jadi yang sebelumnya tadi kita sudah ketahui atau dapat tambahan ada satu sifat relationship lagi, yaitu transferability. Nah, sekarang kita akan belajar tipe-tipe dari relationship-nya. Oke, jadi nanti ada 3 di sini ya. Tipe-tipe relationship tuh yang pertama adalah one to one, ya, satu dengan satu. Kemudian one to many, satu dengan banyak. Kemudian ada juga dengan many to many, ya, banyak dengan banyak. Oke, jadi ini adalah 3 tipe relasi yang akan muncul ketika kalian membuat ERD.
Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, nah yang paling banyak ditemui, ya paling umum itu adalah relasi yang sifatnya one to many. Oke, one to many, atau bisa ditulisnya 1.2M gini, one to many. Oke, kemudian gambarnya juga ada 4 kemungkinan. Jadi ini solid semua, kemudian putus-putus, kemudian solid, solid putus-putus, dan putus-putus semua. Oke, ini relationship yang one to many. Jadi sekali lagi ini adalah yang most common atau yang paling sering kita temui. Ya, kali awal atau beberapa contoh sebelum-sebelumnya kan kita juga sudah lihat contohnya, ya ini aku tampilin lagi atau ditampilin lagi di materinya Oracle ini, yaitu antara employee dengan departemen yang relasinya itu one to many. Ya, intinya relasi one to many itu berarti salah satu ujungnya one atau satu, yang salah satu ujungnya lagi adalah many atau pakai crossfoot. Jadi selalu single toe dengan crossfoot. Ini yang one to many. Oke, yang berikutnya adalah many to many, atau kalau mau ditulis M.2M seperti ini. Oke, karena many to many berarti di kedua ujung itu crossfoot. Oke, kemudian kemungkinannya ya mirip dengan yang tadi ya. Jadi ada yang solid, ada yang setengah-setengah, ada yang putus-putus semua. Oke, jadi sebenarnya nanti kalau kita membuat ERD itu ada beberapa tahapan ya. Jadi ada tahapan pertama itu masih kasar bentuknya, kemudian tahap kedua itu mulai diperbaiki dan seterusnya gitu. Ya. Nah, di awal-awal itu sebenarnya kalau ada relasi yang sifatnya many to many, contoh antara student dengan teacher, ini relasinya many to many. Nah, kalau di awal-awal pembuatan ERD itu nggak apa-apa, tapi bentuk final dari ERD itu nggak boleh ada yang namanya many to many. Jadi many to many itu harus disappear, harus nggak ada atau hilang gitu. Dia boleh ada hanya di first version atau di awal-awal saja ya. Jadi kalau buat ERD itu sebenarnya nanti ada buat ERD tahap pertama first version, setelah itu nanti buang yang many to many, kemudian nanti ada yang namanya normalisasi ya, itu di tahapan-tahapan selanjutnya, di section-section selanjutnya gitu ya. Jadi di awal-awal pembuatan ERM kalian tentukan itu nggak masalah kalau misalkan kalian masih banyak yang many to many. Nah, nanti seiring berjalannya waktu many to many ini harus kalian perbaiki gitu ya. Kenapa harus diperbaiki? Karena nanti implementasi ke dalam database fisikalnya itu akan kesulitan kalau kalian masih menggunakan ERM yang relasinya many to many. Oke, ingat-ingat ya. Jadi ada yang many to many harus dihapus. Nah, caranya ada di subsection yang ketiga ini. Nanti kita akan lihat gitu. Ya. Oke, itu yang many to many. Jadi ujungnya selalu crossfoot dua-duanya, kemudian optionality-nya bisa sama atau setengah-setengah atau ya putus-putus semua gini. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah one-to-one relationship. Jadi ini yang jarang ditemui ya. Jadi ini kan sudah ditulis di sini a few ya, sedikit ditemui, tapi ya walaupun sedikit tapi tetap ada. Oke, jadi one to one relationship ini ujungnya sama-sama single toe pasti. Ya, ujungnya sama-sama single toe, kemudian optionality-nya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, bisa solid, bisa putus-putus semua atau bisa setengah-setengah. Kemudian biasanya ini tuh muncul mandatory at one end. Jadi akan mandatory di salah satu ujungnya ya. Jadi contohnya misalkan ada person ini, ada entitas person ini, dia bisa sebagai teacher atau bisa sebagai student
Ya, satu person bisa bekerja atau sebagai teacher, guru, atau person ini juga bisa sebagai student. Nah, ini relasinya kenapa salah satu mandatory, karena kan person bisa aja teacher, bisa aja student gitu ya. Jadi satunya ini opsional, karena yang teacher ini satu person ini belum tentu teacher, belum tentu student, tapi dia salah satu dari dua ini, misalkan seperti itu ya. Biasanya one-to-one tuh munculnya seperti ini ya, akan mandatory di salah satu ujungnya, karena biasanya berhubungan dengan role semacam ini. Oke, kemudian contoh lainnya adalah exam dengan answer key, atau soal ujian dengan kunci jawaban. Biasanya relasinya itu one to one, karena satu soal itu satu kunci jawaban, biasanya seperti itu ya. Kemudian dua-duanya mandatory. Atau resep dengan makanan ya, satu resep akan menghasilkan satu makanan saja. Oke, nah yang berikutnya atau yang terakhir adalah redundant relationship ya, atau relationship yang sebenarnya nggak perlu ada tapi dibuat sehingga sifatnya redundant. Redundant itu apa ya? Kayak mengulang hal yang sama. Redundant itu mengulang hal yang sama. Contohnya di sini itu adalah misalkan ada country, ada 3 entitas, country, town, dan person. Aku zoom aja. Ya, ada country, town, dan person. Ada 3 entitas. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, person ini punya relasi dengan town, kemudian town ini punya relasi dengan country, ya, dengan relasi semacam ini. Kalau kalian perhatikan baik-baik yang merah ini, relasi antara person dengan country ini sebenarnya adalah relasi yang sifatnya redundant, ya, karena person living in town kan, person satu orang ini bisa kelihatan tinggalnya di kota apa, kemudian dari kota apa bisa tahu negaranya mana. Jadi secara tidak langsung person ini sebenarnya sudah berhubungan langsung dengan country melalui town ini, sebenarnya seperti itu. Sehingga kalau person ini punya relasi langsung dengan country semacam ini disebut dengan relasi yang redundant, karena sebenarnya person ini sudah punya relasi dengan country tapi melalui town ini. Ya. Jadi yang merah ini disebut dengan relasi yang sifatnya redundant. Ya. Coba ini relasinya location of dan living in. Jadi sama dengan yang sebelumnya ini. Sama dengan yang ini. Nih. Nah, relasi yang redundant semacam ini kalian tidak boleh ada. Jadi kalian harus buang atau kalian hapus saja. Jadi jangan sampai kalian menyimpan relasi yang sifatnya redundant semacam ini. Beda cerita dengan yang seperti ini ya. Ini. Kalau kalian perhatikan ini cuman dirubah nama relasinya. Nah, kalau semacam ini boleh karena relasinya ini menjelaskan dua hal yang berbeda. Jadi yang relasi yang person, town, dan country ini menunjukkan lokasi tempat tinggalnya. Kemudian person dengan country ini menunjukkan negara dia lahir. Ini dua relasi yang jelas berbeda kegunaannya, sehingga ini bukan relasi redundant. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai kalian membuat relasi yang sifatnya redundant. Nah, kalau misalkan membuat relasi tapi menjelaskan dua hal yang berbeda, itu bukan relasi yang redundant dan diperbolehkan untuk membuatnya. Gitu ya. Memang agak susah membedakannya, cuman kalau kalian sering latihan, sering melihat atau sering mengalami, atau nanti kalau kalian dapat project itu kalian akan tahu, oh ini redundant, oh ini bukan, gitu ya. Jadi kira-kira yang bisa aku jelaskan seperti itu. Jadi itu tadi 3 jenis relasi yang biasa muncul di dalam ERD, pembuatan ERD, yaitu many to many, one to many, dan one to one.
tetap yang paling sering muncul adalah one to many ya. Many to many ini memang muncul tapi di tahap awal saja, di tahap-tahap selanjutnya akan hilang gitu. Kemudian yang terakhir tadi, jangan sampai kalian membuat relasi yang sifatnya itu redundant. Oke. Jadi itu untuk yang subsection yang kedua, yaitu tentang tipe-tipe relasi. Berikutnya adalah kita akan mencoba membuat atau menyelesaikan relasi yang sifatnya many to many. Oke, jadi tadi aku juga sudah bilang bahwa many to many relationship itu harus dihapus dari ERD kita. Tapi bukan berarti kalau ada entitas yang berelasi terus many to many itu berarti entitasnya salah, itu juga enggak ya. Ada caranya. Oke, ada caranya untuk menyelesaikan masalah itu ya. Oke, jadi begini caranya. Ini di section ini akan kita bahas itu. Oke, resolving many to many relationship. Oke, nah kita ambil contoh, itu adalah student dengan subjek. Oke, student itu berarti siswa atau mahasiswa, subjek itu berarti mata kuliahnya, gitulah ya. Oke, jadi satu student bisa ngambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak siswa. Oke, jadi secara logika dan secara business rules ini masuk akal dan tepat. Oke, jadi relasinya many to many. Nah, kenapa susah? Karena relationship yang sifatnya many to many ini dia akan menyembunyikan atau nanti bisa ada satu atribut itu yang susah untuk diletakkan. Jadi misalkan ada atribut-atribut khusus itu yang tidak cocok dimasukkan ke student. Kalau dimasukkan ke student akan menimbulkan masalah, atau dimasukkan ke subjek itu juga akan menimbulkan masalah gitu. Jadi kenapa many to many tidak disarankan, karena nanti dia akan menyembunyikan atribut atau menghilangkan atribut, karena atributnya susah mau dimasukkan ke student atau masukkan ke subjek. Itu kurang tepat semua. Oke, jadi contohnya misalkan kita mau memasukkan atribut nilai ya. Jadi kalau atribut nilai ini kita masukkan ke dalam student, kita nggak akan tahu nilainya itu dari mata kuliah apa ya. Jadi misalkan studentnya dapat nilai A, tapi kalau kita ambil dari database, nanti A ini kita nggak tahu dari mata kuliah apa. Oke, begitu juga kalau misalkan grade ini kita masukkan ke dalam subjek. Kalau grade-nya di dalam subjek, nanti ketika kita ambil datanya, kita nggak akan tahu mata kuliah. Misalkan dapat nilai A itu, kita nggak tahu studentnya yang mana. Ya, ini contoh simpel aja. Jadi misalkan ada student dengan subjek, keduanya berelasi dengan many to many. Kemudian kita ingin memasukkan atribut nilai, grade ya. Grade ini kan sesuatu yang penting, atau nilai ini kan penting. Kalau dalam sistem, anggap aja di dalam siasat kan nilainya sangat penting, nilai atau grade ini. Makanya jangan sampai grade ini tuh hilang dari relasi atau dari entitas yang sudah kita buat, atribut grade ini. Makanya kalau tetap kita mempertahankan many to many, masalahnya tadi itu ya. Kalau grade-nya di subjek, di student, kita nggak tahu mata kuliah apa, dia dapat nilai itu. Kalau grade-nya ada di dalam subjek, kita nggak tahu siapa yang dapat nilai A, B, dan seterusnya gitu. Nah, karena relasi many to many ini akan menyembunyikan atribut, atau ada atribut yang susah dipasang dimanapun entitasnya, makanya untuk menyelesaikan relasi many to many itu, kita membuat yang namanya entitas baru atau third entity, entitas yang baru, biasanya disebut dengan intersection entity. Ya, jadi cara menyelesaikannya adalah menciptakan entitas baru namanya intersection entity.
Apa itu intersection entity? Jadi intersection entity itu adalah entitas yang berada di tengah atau entitas yang ada di antara dua entitas tadi. Jadi misalkan entitas student dan subject tadi many to many, dibuat entitas baru, misalkan namanya ini enrollment ini. Nah, ini relasinya one to many, sorry. Ya, jadi sekarang ERD yang kita punya itu sudah tidak ada yang relasinya many to many. Relasinya menjadi one to many tapi ke entitas baru. Nah, enrollment ini disebut dengan intersection entity. Jadi intersection entity itu yaitu adalah entitas baru yang muncul yang fungsi utamanya itu adalah membuang relasi many to many. Oke, jadi tadi sebelumnya many to many, sekarang berubah menjadi dua relasi one to many, ya, dua relasi one to many. Gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah setiap entitas di dalam database itu harus mempunyai UID. Oke, mungkin aku sebelumnya udah pernah bilang atau belum ya gitu. Pokoknya setiap entitas itu harus punya UID karena untuk membedakan instance-nya, ya. Nah, ini kan entitas baru, dia muncul karena many to many relationship. Nah, karena ini entitas berarti tetap harus punya UID. Nah, caranya itu adalah bisa kita buat UID baru di sini, ya. Atau bisa juga dengan cara membuat yang namanya bar relationship gitu ya. Apa maksudnya? Jadi kalau kalian nanti menemukan bar relationship ini, jadi ada garis di ujung-ujungnya ini. Ya, ada garisnya ini. Berarti UID dari entitas ini diberikan ke enrollment. UID dari subject ini juga diberikan ke enrollment, sehingga nanti enrollment ini UID-nya itu gabungan dari UID student dan UID subject. Ya, jadi kalau ada bar relationship itu berarti artinya barnya ini akan menerima UID, tapi dia menerima UID dari student atau dia akan menerima UID dari subject. Ya, berarti dapat dua. Ya, jadi nanti enrollment ini UID-nya itu adalah gabungan dari student ID dan subject ID. Ya, itu konsep dari bar relationship. Jadi bar relationship itu intinya adalah memberikan UID gitu. Ya. Oke, ini biasanya akan muncul kalau kalian nanti menemui many to many relationship. Oke, ini contoh yang lain adalah divisio dengan person. Divisio dilihat banyak orang, satu orang bisa melihat banyak divisio. Kemudian muncullah viewing record. Ya, muncul viewing record atau intersection entity untuk menyelesaikan many to many relationship. Oke, kemudian ini sama juga contoh yang lain, cleaning company dan cleaning service, muncullah namanya cleaning schedule. Konsepnya sama semua ya, jadi akan muncul namanya intersection entity, kemudian dari yang relasinya many to many menjadi dua one to many. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa one to many itu paling banyak di dalam sebuah ERD, karena ya ini tadi untuk menyelesaikan many to many relationship-nya ini tadi. Oke, jadi kira-kira itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan many to many relationship. Oke, jadi ada dua cara. Yang pertama, bukan dua cara sih, ada satu cara tadi. Nah, itu ada dua step ya. Yang pertama itu adalah intersection entity. Jadi kita akan memunculkan entitas baru, ya tentu saja yang berhubungan dengan kedua entitas yang berrelasi tadi. Kemudian dibuatlah relationship-nya menjadi one to many. Nah, kemudian untuk intersection entity yang baru ini, bagaimana menentukan UID-nya? Salah satu caranya adalah dengan menciptakan atau menggunakan yang namanya bar relationship ini. Ya, jadi ada barnya yang artinya adalah UID-nya itu diberikan ke entitas itu. Tapi selain cara itu ya bisa aja kita buat
ID sendiri khusus untuk intersection entity-nya juga sebenarnya nggak apa-apa. Yang jelas setiap entitas itu selalu punya UID. Oke, itu tentang relationship. Jadi tadi kita sudah belajar transferability yang pertama. Yang kedua tadi adalah tipe-tipe relasi. Yang ketiga ini adalah bagaimana menyelesaikan many-to-many relationship. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang CRUD analisis atau tools untuk membuat atau ngecek apakah HRD kita valid atau tidak. Jadi untuk yang CRUD requirement ini adalah apa ya, tools atau bantuan untuk ngecek apakah HRD kita itu valid atau enggak. Oke. Nah, jadi ya ini kan gunanya untuk validate an HRD. Jadi HRD kalian itu bisa dicek apakah valid atau enggak itu melalui CRUD. Kalau kalian belum ngerti, CRUD itu adalah singkatan sebenarnya. CRUD itu adalah singkatan dari Create, Retrieve, Update, Delete. Jadi CRUD ini adalah perintah-perintah dasar dalam database, ya. Jadi database itu selalu bisa create data, kemudian nanti bisa retrieve itu untuk ambil data, kemudian nanti bisa update, jelas ya, merubah data yang sudah ada, itu kemudian bisa menghapus. Nah, ini adalah 4 fungsi dasar dari database. Nah, CRUD ini bisa dipakai sebagai apa ya, alat untuk ngecek apakah HRD kalian itu sudah sesuai dengan requirement dari klien atau belum. Nah, karena itu kalau kita pakai ini otomatis kita juga bisa ngecek sekaligus validasi dari HRD kita itu. Ya. Oke, jadi yang pertama langsung create. Ya, create yang pertama, C yang pertama ya. Nah, nanti kalau kita melakukan interview atau menanyakan kemauan klien, itu kalau ada kata-kata semacam ini, input, enter, load, import, record atau create semacam ini, berarti HRD yang kita buat itu harus bisa melakukan yang ini ya. Jadi kalau ada kata-kata semacam ini, secara otomatis database kita itu harus bisa memasukkan data ke dalamnya. Jadi misalkan nanti ada requirement mahasiswa bisa memasukkan biodatanya ke Siasat misalkan kayak gitu. Oke, berarti kita harus punya wadah yang bisa menyimpan itu ya. Jadi kira-kira seperti itulah analoginya. Misalkan orang finance bisa menyimpan data keuangan di sistem gitu. Nah, kita berarti harus bisa menyiapkan wadahnya itu. Otomatis kita harus membuat entitas dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Ya, itu untuk yang create. Kemudian untuk yang retrieve itu mengambil data. Berarti kalau ada kata-kata kayak view, report, bring up, print, find, read, and look up, ini semua ini berarti database kita itu harus bisa mengambil, atau model yang kita bangun HRD kita itu harus bisa menyediakan itu. Oke ya, sama nanti. Jadi kalau kita HRD sudah jadi nih, kita coba kasih pertanyaan, bisa nggak database kita menampilkan keuntungan selama setahun misalnya kayak gitu. Ya, jadi kan itu konsepnya jadi kayak report ya, laporan keuntungan setahun berapa. Nah, kalau misalkan HRD yang kita buat itu nggak bisa menampilkan itu, berarti HRD kita kan masih belum valid, berarti harus ada yang diperbaiki kayak gitu ya. Jadi intinya kalau waktu interview dengan klien itu kunci-kuncinya seperti ini ya. Ada kata-kata semacam ini muncul, berarti database kita atau HRD kita harus bisa menjembatani itu. Kemudian update ya, untuk update ini berarti untuk merubah data. Berarti biasanya kata yang digunakan itu adalah change, modify, alter, dan ya, update, jelas gitu ya. Sama konsepnya, pokoknya ini cuman kalian perhatikan aja bagian kata-katanya ini ya. Kalau ada kata-kata ini di dalam proses interview, berarti ya HRD kita harus bisa
menjembatannya itu yang update. Yang terakhir adalah delete itu biasanya adalah kata-katanya misalkan discard, remove, trash, purge, delete gitu. Jadi konsepnya ini adalah informasi atau data yang ada di dalam database itu bisa dihapus. Jadi intinya dia harus di dalam database dulu baru bisa dihapus. Ya. Kayak gitu. Oke, jadi kalian ingat-ingat aja CRUD itu apa, kemudian per bagian ini ya, kata-kata intinya ini kalian ingat-ingat aja. Jadi kalau create itu berarti input, enter, dan seterusnya ini gitu. Oke, jadi dengan adanya CRUD validation ini kita bisa melihat scope dan completeness dari RD kita. Maksudnya RD yang kita bangun itu sudah komplit atau sudah lengkap atau belum. Kalau misalkan tadi ada requirement untuk delete, tapi di RD kita tidak memungkinkan hal itu, berarti kita perlu melakukan perubahan lagi di model yang sudah kita bangun. Oke, jadi ini tools untuk membantu aja apakah RD yang kita buat itu sudah valid atau belum. Sekali lagi seperti itu ya. Itu adalah toolsnya tadi, namanya CRUD Analysis. Oke, jadi kira-kira seperti itu saja materi kita hari ini untuk section kelima di database design, yaitu kita sudah belajar tentang relationship beserta jenis-jenisnya dan problem-problemnya tadi. Dan ini ada yang terakhir adalah toolsnya bagaimana kita melakukan yang namanya CRUD analysis untuk melakukan validasi RD kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.